Di sini nih ya. 7 hari di sini. Tapi semua kebutuhan aman ya? Alhamdulillah dari Aman ya? banyak bantuan. Iya. Iya. Lab mau ini? Siapa? Ini kunjungan hari ini dalam rangka apa, Pak Wagub? Jadi gini, kita membayangkan sebagai orang tua, fase terberat itu salah satu yang sudah dilalui kemarin lusa itu kan adalah bahwa sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan sehingga kita mulai menggunakan alat berat. Tentu orang tua yang saya temui di sini mengatakan mereka sudah menata hati untuk bagaimana keadaan dari anak-anak mereka. Jadi kami selain tentunya yang dievakuasi ini telah dibawa ke rumah sakit dan penanganannya tetap harus intensif, tetapi hati kami juga ada pada orang tua yang ada di sini. Gak kebayang gimana sih. Tapi yang tidak kalah penting karena memang sampai hari ini evakuasi dengan alat berat masih berjalan, sehingga orang tua juga merasa concern ini mau berapa lama, ini apakah ini cepat atau lambat proses ini. Nah, tadi kami melihat sendiri dan bisa meyakini betul dan mudah-mudahan bisa meyakinkan orang tua juga bahwa memang proses ini progresnya sudah baik dan sudah sangat intensif. Jadi kalau lantai itu jatuhnya seperti ini, maka yang sisi yang ini nih yang jatuh itu masih nempel. Ini yang jadi fokus hari ini. Yang ini sudah bersih semua. Dengan pembersihan ini bisa ditangani. Jadi itu kami bertemu masih memang sudah berkurang dibanding beberapa hari lalu. Hari ini karena sudah mulai ada yang menunggu kabarnya di kediaman masing-masing atau menunggu di rumah sakit, tapi masih cukup banyak orang tua yang masih ada di sini. Kami juga istri minta ikut karena ingin memastikan tim dari PKK bisa mendukung kebutuhan. Sini banyak anak kecil, tentunya anak kecil masih terlalu kecil untuk paham, jadi mereka butuh mainan kadang-kadang atau apa, ini yang kita juga ingin berikan nanti. Mas Emil, ini sudah 7 hari operasi pencarian, apakah ini diperpanjang atau seperti apa, Mas? Terus. Ini kan kita lihat tadi yang paling menantang itu adalah ada hampir separuh dari floor itu dalam bentuk jatuh nempel. Itu lantai 3, di bawahnya ada lantai 2-nya, lantai 1, dan dia nempel ke gedung ini. Itu yang sekarang menjadi fokus setelah ini sudah dibersihkan semua sisi sini. Begitu. Ada juga kekhawatiran, Pak, bagaimana kalau anak saya badannya terangkat tidak sengaja. Saya tadi menyaksikan pada saat masuk ke truk itu satu persatu. Jadi itemnya hampir sangat kecil kemungkinannya ada yang terlewat, karena begitu masuk besi, kemudian bajanya, kemudian bambu, kayu, semua balok, kolom itu masuknya itu sangat bisa dilihat ya. Mas Emil, ini operasi pencarian rencananya akan dilanjutkan begitu. Lalu bagaimana nanti dengan pemulihan proses belajar mengajar adik-adik kita di pesantren Al-Ghozi ini? Apakah akan ada pendampingan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur begitu? Ya, ini bukan operasi yang sederhana untuk melakukan penyelamatan kemarin maupun evakuasi hari ini. Kita masih berkejaran dengan waktu, termasuk proses identifikasi. Jadi mohon maaf kalau mungkin dalam pembagian tugas kami di pemerintahan ya energi kita masih terfokus ke sini. Ya. Terima kasih Mas Emil, Wakil Gubernur Jawa Timur. Itu tadi perbincangan kami, saudara, dengan Wakil Gubernur Jawa Timur yang saat ini kembali menenangkan keluarga korban serta memberikan pemahaman bahwa proses evakuasi dan
pencarian korban ini rencananya akan terus dilanjutkan begitu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih akan berkoordinasi dengan BNPB dan Basarnas bagaimana skema lanjutan di hari ke-8 dan seterusnya upaya evakuasi dan pencarian korban. Untuk pemulihan belajar mengajar santri Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo ini, pemerintah Jawa Timur saat ini tengah berkonsentrasi pada proses upaya pencarian dan evakuasi. Pemerintah Jawa Timur, Emil Dardak baru saja menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkejaran dengan waktu begitu, terutama mengidentifikasi korban-korban yang telah ditemukan dan diidentifikasi oleh DVI di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Putu. Arif, di tempat Anda melaporkan saat ini, tadi Anda sudah jelaskan bahwa ada banyak kerabat korban, keluarga korban yang masih menunggu informasi terkait dengan proses evakuasi. Kalau dari informasi yang Anda peroleh di sana, apa yang dibutuhkan oleh keluarga yang ada di posko? Kemudian bagaimana kondisinya? Apakah ada yang mulai sakit atau di sana juga ada posko kesehatan untuk keluarga yang memang menetap begitu di posko selama proses evakuasi berlangsung? Baru saja Wakil Gubernur Jawa Timur ini menjelaskan bahwa saat ini juga ikut berkomunikasi dengan keluarga korban yang saat ini tengah menunggu di Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Ibu atau istri Wakil Gubernur Jawa Timur juga turut serta dan telah berkomunikasi dengan warga bahwa selama proses penantian di sekitaran atau di posko tanggap darurat ini, banyak anak kecil yang juga turut serta ikut dengan orang tuanya menunggu kabar kepastian saudara-saudaranya. Mereka membutuhkan mainan begitu serta pendampingan khusus agar kerasan begitu, dan di lokasi ini juga telah disiagakan posko kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa alas tidur, kemudian selimut dan makanan ringan maupun nasi juga telah disiapkan, baik itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dari BNPB, juga sumbangan dari relawan yang sejak beberapa hari terakhir ini berdatangan ke lokasi Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Nilu. Oke, Putu, maksud kami. Ya, sebelum saya tutup, Arif, saya mau mengkonfirmasi, berarti kan sekarang jumlah korban meninggal bertambah, sementara yang hilang ini jumlahnya ada sekitar 26. Apakah angkanya masih sama? Kemudian bagaimana proses pencariannya? Apakah masih digunakan sensor panas tubuh atau ada pendekatan khusus dalam proses pencariannya? Sektornya juga bagaimana? Apakah masih di sektor yang kemarin atau fokus di titik di mana CCTV sekarang mengambil gambar membersihkan puing-puing, Arif? Ya, proses pencarian saat ini terfokus di sektor zona A3 dan A4, yang mana zona A3 dan yang 4 ini sebelumnya susah diakses begitu, dan sejak dini hari tadi zona ini sudah bisa dilalui oleh alat berat, dan 3 alat berat sekaligus saat ini diterjunkan untuk mengevakuasi puing-puing bangunan. Jumlah korban yang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan menurut data pesantren Al-Ghazini ini berjumlah 27 orang. Namun beberapa saat yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa satu kantong jenazah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut jumlah pasti serta temuan apa saja yang ditemukan oleh tim SAR gabungan pada operasi pencarian dan evakuasi pada siang hari ini, Putu.
Baik, nanti kita sambung lagi bagaimana perkembangannya dari lokasi, khususnya dari posko, apakah ada data terbaru, kemudian juga terkait dengan proses evakuasi. Terima kasih.